Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jika Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam pikiran kita, maka iman pun akan tertanam di dalam hati kita. Perkenalkan, nama saya Naimah Sundari. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tujuan pendidikan, yaitu beriman dan beramal soleh. Yang pertama yaitu beriman. Beriman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan berasal dari hati dan lisan, sedangkan perbuatan berasal dari hati, lisan, dan juga anggota badan. Iman tidak dapat digambarkan, karena iman itu hanya bisa dirasakan oleh manusia. Akan tetapi, manusia pun sangat sulit untuk melukiskan perasaan itu. Kemudian yang kedua yaitu beramal soleh. Amal soleh adalah sebuah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dapat dikatakan sebagai amal soleh jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaatnya. Sebaliknya, jika dia mendatangkan kemudaratan, maka tidak bisa dinamakan dengan amal soleh. Lantas permasalahannya, bagaimanakah solusinya untuk mempertahankan keimanan kita agar tetap istiqomah dalam beribadah? Iman akan bertambah dengan ketaatan, sedangkan iman pun akan berkurang dengan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu pasti akan mengalami penurunan iman. Tinggal bagaimana kita dalam menghadapinya. Nah, cara kita atau usaha kita dalam mempertahankan keimanan itu antara lain dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah, insya Allah keimanan kita akan tetap terjaga dan keimanan kita tidak akan goyah. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu ada bersama kaum muslimin. Karena dengan begitu ketika kita akan berbuat maksiat, pasti kita tidak akan melakukannya. Selanjutnya yaitu dengan menjalankan sholat tepat waktu. Menjalankan sholat dengan tepat waktu adalah perbuatan yang disegani oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita tetap mengutamakan tugas kita sebagai umat Islam bahwa kita harus bertakwa kepadanya. Kemudian tetap menjaga wudhu kita. Wudhu itu dilakukan tidak hanya pada saat akan melakukan sholat, tetapi ketika ada masalah pun sebaiknya kita melakukan wudhu, karena wudhu tersebut dapat mensucikan diri kita dan menyegarkan pikiran kita, sehingga ketika ada masalah, insya Allah masalah tersebut agar bisa dapat diselesaikan dengan baik. Selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang dalam perjalanan maupun kita sedang melakukan aktivitas. Sebaiknya kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah di dalam hati kita, karena dengan mengucap kalimat-kalimat Allah kita akan merasa nyaman dan juga tenang. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, karena pergaulan itu merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan kita. Terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis itu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan padamu. Kemudian apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Motivasi dalam tema kali ini adalah tingkatkan keimanan pada diri kita,
karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.